Hai, welcome back to my YouTube channel. Masih seputaran informasi tentang COVID-19 dan kali ini kita akan membahas sebuah istilah yang akhir-akhir ini sering kita dengar. Apakah itu? Yuk kita simak. Kali ini kita akan bahas istilah efikasi. Apakah efikasi? Jadi, efikasi itu adalah besarnya kemampuan sebuah vaksin untuk mencegah penyakit serta menekankan penularan pada individu pada sebuah kondisi yang ideal, terkontrol yang berdasarkan hasil uji klinis vaksin di sebuah laboratorium dan uji klinis tersebut sudah dilakukan pada sebuah populasi dalam jumlah yang terbatas. Dan dengan kata lain, efikasi disebut juga dengan khasiat. Efikasi uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan pada tahun lalu menunjukkan di angka 65,3%. Kita bandingkan ya dengan uji klinis di Turki dan Brazil. Di Turki 91,25% dan hasil uji klinis di Brazil sebesar 78%. Nah, kok ada perbedaan nih? Kenapa ya di Indonesia hanya 65,3%? Yuk kita bahas. Di Brazil dan di Turki, uji klinis dilakukan kepada para tenaga kesehatan. Artinya, para nakes tersebut dilengkapi dengan face shield, masker, serta alat pelindung diri yang lengkap. Sedangkan di Indonesia, para relawan uji klinis vaksin Sinovac berasal dari kalangan masyarakat umum atau tenaga non-medis. Jadi, udah jelas ya, kenapa ada perbedaan nilai efikasi di 3 negara tersebut. Maka, berdasarkan hasil dari efikasi tersebut, pada tanggal 11 Januari 2021, Badan POM secara resmi mengeluarkan izin kepada vaksin Sinovac untuk bisa digunakan oleh masyarakat umum secara luas. Dan pada tanggal 13 Januari 2021, Pak Jokowi menerima suntikan vaksin pertama. Dengan demikian, program vaksinasi nasional secara resmi dimulai. Lalu apa aja sih persiapan yang harus kita lakukan sebelum akan vaksin? Yang pertama, harus jaga kondisi tubuh, tidur yang cukup, menghindari alkohol, tidak olahraga yang berlebihan, dan kalau kamu memiliki penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan lain-lain, konsultasikan dulu ke doktermu ya, apakah boleh mengikuti vaksin atau tidak. Nanti pada saat teman-teman sudah menerima 2 kali suntikan vaksin, ingat ya, selalu menjaga prokes. Karena divaksin bukan berarti membuat kita kebal terhadap virus COVID. Ingat ya, selalu menggunakan masker pada saat teman-teman akan melakukan aktivitas di luar rumah atau saat menerima tamu yang datang ke rumah kita. Menggunakan masker dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan ya. Dan ingat ya, tetap selalu menjaga jarak. Dan tidak kalah penting, cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Nanti saat teman-teman menerima undangan untuk vaksin, jangan ragu untuk datang ke tempat vaksin yang sudah dirujuk. Karena dengan divaksin bukan hanya untuk memproteksi diri kita, tapi cara kita juga untuk melindungi sesama. Selain itu, vaksin juga bisa mengurangi faktor risiko pada saat kita terkena COVID. Kalian mungkin pernah mendengar informasi tentang vaksin bahwa vaksin mengandung bahan yang tidak halal, bahwa vaksin itu bisa mengubah genom, mengandung chip pelacak, serta mengandung unsur magnetik. Jangan percaya guys, itu semua hoax. Vaksin aman dan kalau memang kalian memiliki penyakit penyerta, tolong konsultasikan kepada dokter sebelum kalian divaksin. Pastikan kalian sehat dan jangan ragu untuk vaksin. Yuk
kita ikuti anjuran dari pemerintah, selalu menggunakan masker dan taat prokes. Karena hanya dengan kerjasama dari semua pihak, pandemik ini bisa kita lewati bersama. Jadi, jangan lupa ya, selalu taat prokes dan pakai masker. Jadi, kalau teman-teman sehat secara fisik, yuk jangan ragu untuk divaksin. Oke, jangan lupa subscribe channelku dan jangan lupa juga untuk like, share, and comment. See you on my next vlog channel. Dah!